Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdalam dalam Matius 14 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31 tentang Petrus yang berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu, kisah ini bukan sekedar mujizat tetapi sebuah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Nah seringkali kita menghadapi banyak kehidupan seperti masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, dalam situasi seperti itu Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, hidup dalam iman atau hidup dalam ketakutan. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana tetap berjalan dalam iman meskipun badai ada di sekitar kita. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah iman membuat kita berani melangkah. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus memanggil Petrus, datanglah, dan Petrus turun dari perahu lalu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Secara logika ini tidak mungkin, tapi Petrus bisa melakukannya karena ia percaya pada perkataan Yesus. Nah, artinya bagi kita, iman bukan hanya percaya di dalam hati tetapi berani mengambil langkah nyata. Nah, Bapak Ibu, iman seringkali dimulai dari ketaatan, bukan dari pengertian. Tuhan tidak selalu memberi gambaran lengkap tentang masa depan kita, tetapi Tuhan meminta kita percaya dan melangkah. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 16, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 7 juga mengatakan, hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, contoh seperti kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu, saat kita tetap setia bekerja dengan jujur meskipun penghasilan belum cukup, saat kita berani mengambil keputusan yang benar walaupun kita tidak populer, saat kita tetap memberi meskipun kita merasa kekurangan, dan saat kita tetap berdoa dan percaya walaupun jawaban belum terlihat. Nah Bapak Ibu Saudara, iman itu seperti melangkah keluar dari perahu. Perahu itu zona nyaman kita, tempat yang terasa aman, tetapi mujizat tidak terjadi di dalam perahu. Mujizat terjadi ketika kita berani melangkah karena Tuhan. Nah Bapak Ibu, poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu ketakutan membuat kita mulai tenggelam. Firman Tuhan berkata, ketika Petrus melihat angin, ia menjadi takut, lalu mulai tenggelam. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Badai itu sudah ada sejak awal, tetapi Petrus baru tenggelam saat ia mulai takut. Artinya Bapak Ibu, masalah bukan yang menentukan kita tenggelam atau tidak, tetapi fokus kita. Ketika fokus kita kepada Tuhan, iman kita kuat. Ketika fokus kita kepada masalah, ketakutan mulai menguasai diri kita. Ketakutan membuat kita ragu dan keraguan melemahkan iman kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Dan Filipi 4 ayat 13, kita kuat dalam Tuhan. Nah, contoh kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, saat kita mulai khawatir berlebihan tentang masa depan, saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain dan menjadi takut, saat kita mendengar berita buruk lalu kehilangan damai sejahtera, atau saat kita lebih percaya omongan orang daripada janji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu sering datang pelan-pelan, dimulai dari pikiran lalu masuk ke hati. Itulah sebabnya penting menjaga fokus kita tetap kepada Tuhan. Jangan melihat besarnya badai, tetapi lihatlah besar Tuhan kita. Bapak Ibu, poin ketiga yang akan saya berikan yaitu Yesus selalu siap menolong kita. Ketika Petrus mulai tenggelam, ia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan firman Tuhan berkata, Yesus segera mengulurkan tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata segera ini sangat penting. Artinya Tuhan tidak menunda-nunda pertolongannya. Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru menolong. Tuhan tidak meninggalkan kita saat iman kita lemah. Tuhan selalu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 13, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ibrani 13 ayat 5 juga mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa sudah tidak takut menghadapi masalah, saat doa terasa tidak dijawab, saat kita jatuh dalam kesalahan dan merasa jauh dari Tuhan, atau saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti Petrus, sudah mulai tenggelam. Ingatlah Bapak Ibu, selama kita masih berseru kepada Tuhan, masih ada harapan. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong. Kasih-Nya tidak pernah terlambat. Nah, untuk penutupnya bagi kita hari ini Bapak Ibu, bahwa dari firman Tuhan hari ini kita belajar iman membuat kita berani melangkah, ketakutan membuat kita mulai tenggelam.
badai kita, tetapi seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedang menghadapi masalah, jangan menyerah. Tetap percaya, tetap melangkah, dan tetap fokus kepada Tuhan. Dan jika saudara-saudari atau Bapak Ibu merasa mulai tenggelam, berserulah kepada Tuhan, karena Dia setia, Dia dekat dengan kita, dan Dia pasti menolong kita. Ya, sekian dari firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih, Shalom.